Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita hari ini mau lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman. Lalu untuk kamu yang baru datang di channel ini, kenalkan aku Sora. Channel ini pembacaannya sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya wajar-wajar aja, santai-santai aja. Silahkan dipilah dan dipilih disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu ya. Tapi kalau kamu mau energinya fokus cuma buat kamu, nggak terbagi buat yang lain, silahkan baca pribadi berbayar, DM langsung ke Instagram @sora_tarot. Pembacaan di channel ini adalah untuk wanita dan pria, yang penting 18 tahun ke atas, tua dan muda nggak jadi masalah. Dan juga untuk berbagai jenis situasi hubungan tanpa status, selalu ada yang mungkin orang ketiga, pasangan sah, dan sebagainya, itu bisa. Dan juga sangat mungkin kebolak-balik dan tertukar-tukar energinya dengan orang yang kamu pikirkan, dan juga ketukar-tukar dan terbolak-balik periode waktu, bisa sedang terjadi, akan terjadi, atau sudah terjadi. Dan pembacaan di channel ini tidak mengenal kata expired karena timeless, oke? Sekarang kita mau baca tentang apa surat temanya. Temanya adalah akhirnya. Oke, orang ini merasakan apa yang kamu rasakan. Akhirnya orang ini merasakan apa yang kamu rasakan. Sora akan selalu mengingatkan untuk tarik nafas, hembus nafas, dan santai-santai aja. Oke, yuk kita lihat dulu. Siapa sih orang ini yang akhirnya merasakan apa yang kamu rasakan? Siapa dia, ciri-cirinya? Change. Gezel, sepertinya ada energi yang mulai berubah ya teman-teman di situasi dan keadaan orang ini ya. Jadi energi dia mungkin tidak lagi sama, entah perasaannya, entah pikirannya, entah personalitinya. Karena memang orang ini mungkin penuh dengan banyak situasi berubah-ubah. Bisa saja dia ada situasi-situasi yang nggak stabil teman-teman ya. Flowers, orangnya mungkin sangat manis, sangat pandai merayu, sangat pandai mengambil hati. Orangnya juga cenderung romantis teman-teman ya. Mungkin dia suka kasih kamu bunga ya. Itu juga sangat mungkin sekali ya. Orangnya sangat bisa mengambil hati dalam berperilaku atau kata-kata ya, manis ya perilaku atau kata-katanya mungkin ke kamu dalam merayu, membujuk dan teman-temannya. Ada energi key, lock and unlock. Orang ini sangat mungkin situasinya on off sama kamu. Nanti deket, nanti jauh ya, nanti jauh dan deket ya teman-teman. Kayak angkot jauh deket ya. Jadi situasinya sama kamu tuh bisa on off ya, karena situasinya yang tadi cenderung berubah-berubah ya. Whale, orang ini tampil dengan persona yang orang yang bijak. Orang ini mungkin juga punya energi pencitraan yang baik ya, kelihatan sebagai orang yang tenang kayak gitu ya. Ini salah masuk ya kartunya. Sekarang orang ini sekarang sepertinya sedang mengalami begitu banyak transformasi. Nah, ini juga mungkin saja ya, transformasi yang terjadi banyak membawa pembelajaran, dan dia jadi bisa merasakan apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu rasakan itu bisa menjadi sebuah energi pembelajaran buat dia. Jadi ini tinggal dibolak-balik aja. Transformasi yang membuat energi pembelajaran, dan pembelajaran yang membawa energi transformasi. Ada sesuatu yang mungkin terjadi sama dia teman-teman ya. Orang ini punya shark ya, dia punya daya juang yang besar, dia punya keinginan yang besar. Sekarang kita coba lihat ya situasi dan keadaan hubungan kalian itu seperti apa ya. Bagaimana situasi dan keadaan hubungan kalian sebenarnya. Love call. Ada energi di mana situasi hubungan ini adalah saling memikirkan, saling sayang, saling cinta. Sangat mungkin banget saat ini orang ini sedang kepikiran kamu teman-teman. Apapun situasi dan keadaannya, dia sedang kepikiran sama kamu. Mungkin ada energi kangen, energi rindu, ingin segera menghubungi ya. Namun situasi hubungan kalian juga mungkin saja terganggu dengan adanya orang ketiga ya. Di sini orang ketiga itu bisa saja orang yang menjadi pengganggu dan perusak dalam hubungan. Orang ketiga ini memang besar sekali energi dari perselingkuhan ya. Ada pria atau wanita lain, namun ini juga tidak tertutup terhadap adanya mungkin keluarga, teman, orang ketiga yang masuk, yang intervensi, sehingga hubungan ini banyak terganggu teman-teman
ya. Mungkin keluarganya atau teman-temannya terlalu banyak ikut campur dalam hubungan kalian, ya. Ada energi grounding sehingga mengganggu kestabilan hubungan ini. Dan ini sangat mungkin juga kamu berdiri dengan seseorang yang masih mungkin belum stabil, entah secara pemikiran, entah secara perasaan, entah secara keuangan, kayak gitu ya. Date. Nah, saat ini mungkin sekali ada energi di mana kamu dan dia mungkin sedang sama-sama mempertimbangkan apakah memang perlu untuk masuk ke dalam hubungan yang baru, mencoba dengan orang baru atau gimana, ya. Karena mungkin banget di sini kamu juga berdiri dengan seseorang yang nampaknya, ya, masih mungkin ada hubungannya, tadi sudah bilang ya, baru HTS-an atau baru pendekatan, jadi dia ternyata masih melihat yang lain, teman-teman, ya. Dan hubungan ini banyak membawa mungkin luka atau kecewa, ya. Karena di sini ada healing heartbreak, ada perasaan yang harus dipulihkan. Entah mungkin di sana ada perilaku atau perkataan dia yang mungkin saja dengan sadar atau tanpa sadar menyakiti kamu. Lalu ada situasi yang saling toksik mungkin ya, entah saling posesif, entah ada pertengkaran, ada perdebatan. Sehingga saat ini mungkin sekali kamu juga memilih untuk fokus sama diri kamu sendiri, di healthy choice. Kamu ingin lebih happy sama keadaan dan situasi kamu, ya, makanya banyak fokus ke diri sendiri ya teman-teman. Karena kamu juga berpikir bahwa hubungan ini mungkin saja adalah hubungan yang penuh dengan situasi gambling, nggak penuh dengan ketidakyakinan, ya. Karena sepertinya orang ini itu banyak situasi yang belum dia buka, belum dia jujur sama kamu, dan kamu mungkin saja dijadikan sebagai sebuah opsi sama dia, teman-teman. Ya, dan itu yang mungkin bikin kamu kecewa. Oh, ya udah, lebih baik dan lebih sehat kalau mungkin memilih untuk sendiri daripada dijadikan sebuah opsi ya, teman-teman. Itu yang terlihat di sini. Lalu, apa yang kini dia rasakan ke kamu? Yang mungkin juga sebenarnya kamu pernah rasain itu, ya, atau kamu masih merasakan itu, aku nggak tahu, sesuaikan kondisi ya, yang dia rasakan. So, teman-teman, secara jiwa, dia mulai bisa merasakan secara jiwa itu dia terhubung dan terkoneksi sama kamu, ya. Dan dia merasa banyak proses pembelajaran dengan hubungan dengan kamu ya teman-teman. Karena secara emosi dia mungkin sekali banyak bergejolak, emosi dia juga mungkin banyak diproses dengan perjalanan hubungannya dengan kamu. Emosi dan perasaan jiwa apa yang dia rasain. Past life, teman-teman ini sepertinya banyak yang dapat petunjuk ya. Entah deja vu, entah mimpi, entah firasat batin, apapun ya. Namanya petunjuk itu datang dari banyak cara, banyak hal yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami, kadang sulit diterima pakai logika gitu ya. Tapi di sini dia merasakan koneksi past life sama kamu teman-teman, ya. Dimana dia merasa di luar logika, dia merasakan koneksi past life sama kamu. Tidak terasa asing, ya. Sangat-sangat nyata adanya teman-teman, ya. Dan dia menjadi emosional, sangat emosional, naik turun emosinya perjalanannya dengan kamu teman-teman. Dan jadi ketika kamu menjauh, sangat mungkin dia merasakan kangen, rindu, hasrat menggebu, ya, kecarian kamu dan sebagainya. Dan ketika kamu melepaskan dia, justru ketika kamu melepaskan move ya, justru dia semakin bisa merasakan energinya sama kamu. Karena mungkin saja dia ngerasa hidup dia banyak stagnan, gak bisa maju ketika tidak ada kamu, ya. Jadi banyak sekali pembelajaran teman-teman yang dia lewati ketika punya hubungan dengan kamu, ya. Jadi sekarang dia baru mulai mengerti dan memahami itu semua, teman-teman. Dan ternyata perjalanan hubungan dengan kamu itu penuh arti, penuh makna ya. Di remarkable. Aku coba lihat lagi buat mastiin artinya benar-benar tepat. Ntar. Luar biasa. Ada energi yang luar biasa, ada energi spesial, energi tidak bisa terlalu unik ya. Istimewa teman-teman.
Nah, openness. Nah, jadi semesta itu seperti membuka hatinya, pikirannya untuk mengarahkan pikiran dan hatinya untuk memahami relationship ini ya teman-teman. Oke? Dan sangat mungkin sekali ada proses pembelajaran spiritual dalam hubungan ini. Nah, ini yang membuat dia mungkin tersadar teman-teman. Ya. Nah, pembelajaran spiritual inilah yang mungkin sebelumnya tidak bisa dia mengerti, tidak bisa dia pahami tentang koneksinya sama kamu. Keadaan dia tanpa kamu. Teman-teman, dia itu merasakan energi berusaha untuk jauh dari kamu, berusaha moving on, tapi ada rasa yang terikat. Ya. Tuh, ketika dia mau move on, justru energinya semakin sulit karena ada energi keterikatan dari soulmate. Ada energi connections yang dia rasakan sama kamu, ya. Semakin dia menjauh, semakin energi soulmate-nya semakin kuat. Karena sangat mungkin banget energi kangen kamu kuat sekali, seperti terus teriang-iang apa yang sudah terjadi di antara kalian, teman-teman. Ya. Dan orang ini penuh dengan energi kecewa, terluka, ternyata ada energi kehilangan. Apalagi orang ini mungkin sekali merasa bersalah ya, karena menghindari masalah ketika bersama dengan kamu. Ya. Dan itu semua semakin terasa ketika dia itu terjauhkan dari kamu, ketika kamu bikin batasan sama dia. Karena mungkin banyak dari kalian yang ngerasa dimanfaatkan sama orang ini. Dia juga merasakan kode-kode dari semesta ya. Semesta itu seperti membimbing dia, mengarahkan dia ke kamu secara alamiah, teman-teman. Nah, pertanda-pertanda inilah yang mulai dia sadari, recognition. Dia mulai menyadari koneksinya dengan kamu, dia mulai menyadari perasaan dia sama kamu. Apalagi energi kekaguman sama kamu itu tidak bisa lepas, teman-teman. Ya. Jadi sebelumnya dia tidak mengerti itu, dia tidak mengalami atau tidak memahami kode dari semesta. Kini dia merasakan itu semua, energi kesadaran, dan dia mulai merasakan energi ikatan sama kamu, teman-teman. Ya, sebelumnya dia tidak pernah merasakan energi ikatan itu. Ya, mungkin dia belum benar-benar paham. Karena sekarang energi attractions-nya kuat, energi dia mencari kamu, energi dia ingin terkoneksi sama kamu, energi seperti ada energi yang tarik-menarik gitu ya, yang dia rasakan ke kamu, yang seperti yang kamu rasakan ke dia. Dia kini merasakan itu semua, teman-teman ya. Pikiran aku dan hatiku selalu kembali ke kamu. Nah, kamu dulu pernah selalu merasakan seperti itu mungkin ke dia, teman-teman ya. Sekarang dia ngerasain hal yang sama ya. Dan dia sekarang mulai berpikir, kamu mungkin nggak ya nolak aku? Kamu mungkin nggak masih bisa terima aku? Ya, itu juga kamu pernah ngerasain ketika dia ngindar, ketika dia nggak mau berkomunikasi sama kamu, ketika dia nggak stabil. Dia masih maju mundur ke kamu, teman-teman ya. Karena mungkin sekali dia takut, ya. Dia merasakan, tapi sekarang mulai ada ketakutan. Kamu juga mungkin pernah, ya. Pernah dalam energi stres, takut, tertekan, mungkin ya ketika kata-kata dia dengan sadar atau tanpa sadar menyakiti kamu, menekan kamu, mengintimidasi kamu, atau bahkan menyakiti ya teman-teman. Mungkin karena dia lagi emosi dan sebagainya. Dia sekarang sedang berfokus untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, teman-teman. Ya, jadi orang ini sekarang sedang berfokus harus menyelesaikan mungkin masalah-masalah dia. Walaupun di satu sisi energi dia kangen kamu kuat, dan dia merasakan jadi orang yang lebih baik ketika dengan kamu. Dia berharap kayak masih mungkin gak ya kamu untuk melupakan, memaafkan dan melupakan, teman-teman. Ya, apa sih fokus dia sekarang? Teman-teman, fokus dia sebenarnya pengen bersatu lagi sama kamu ya. Ada energi soul family ya. Dan karena kamu energinya banyak menyejukkan, banyak membahagiakan, banyak membawa aura positif ya teman-teman. Sebenarnya itu yang dia inginkan ya. Cuman dia mungkin sadar juga gitu ya, kesalahan-kesalahan dia besar sama kamu. Dan saat ini dia sedang menghealing ya. Dia merasa mungkin butuh waktu untuk kamu, teman-teman. Dia rasa kamu butuh waktu untuk lebih tenang, lebih positif. Kamu juga mungkin butuh waktu untuk memulihkan diri kamu sendiri, untuk dia juga berproses sama dirinya sendiri gitu loh, teman-teman. Ya. Intinya dia sangat ingin menghealing, tapi segalanya memang harus di-healing, teman-teman.
Dia masih sangat bisa merasakan kamu. Kamu seperti dekat sama dia ya. Kamu nggak jauh dari dia. Kamu selalu berada di sekitar dia, energi kamu. Orang ini sekarang lagi mantauin kamu ya, untuk lihat situasi dan keadaan. Kamu juga mungkin pernah jadi seseorang yang mantau dia. Dia merasa bersalah ya dengan bagaimana dia memperlakukan kamu ya. Dia merasa kamu tidak layak diperlakukan seperti itu. Energi penyesalannya mulai muncul sangat kuat sekali ketika dia merasakan energi koneksinya yang kamu rasain. Dan dia bertanya-tanya, kok kamu bisa ya sayang aku, cinta aku setelah semua yang terjadi? Karena dia sangat mungkin merasa bahwa dia mungkin saja tidak layak untuk dicintai dan disayangi oleh orang seperti kamu. Ada energi obstacles, ada rintangan atau halangan yang harus dia selesaikan dulu, teman-teman. Namun hasrat dia ke kamu sangat-sangat kuat yang tidak bisa ditolak ya. Dan saat ini mungkin sekali dia sedang banyak merenung dan berpikir dulu. Jadi orang ini masih perenung dan berpikir, begitu juga dengan kamu ya. Karena mungkin sekali dia masih banyak keraguan, ketidakpastian, ketidakyakinan. Mungkin dia nggak yakin, ini udah bener nggak ya? Aku bisa nggak ya melakukan langkah ini? Aku bisa nggak ya melakukan ini? Ini bisa nggak ya jalan? Kayak gitu ya. Jadi kita mau coba lihat, apakah hubungan ini ke depannya ya, apakah hubungan ini ke depannya bisa berjalan. Three of Pentacles, ada growth ya, ada Five of Pentacles, hardship. Teman-teman sangat mungkin ya hubungan ini bisa sebenarnya berprogres ya. Akan ada komitmen di sana, akan ada perkembangan, tapi memang situasinya slow progress. Jadi memang hubungan ini bukan instan bisa tumbuh ya teman-teman. Ya, ada struggle di sana, masih butuh proses untuk kalian melewatinya ya. Di Five of Pentacles ini realistis banget karena sepertinya halangan-halangan yang ada pun realistis ya, belum stabil secara pikiran, perasaan, keuangan ya. Karena memang ini perlu untuk dimatangkan secara pikiran. Jadi kamu memang berdiri dengan seseorang yang secara pikiran dan keuangan mungkin masih sulit ya. Jadi sepertinya harus ada fokus dulu. Jadi orang ini harus fokus dulu sendiri. Kamu fokus juga sama diri kamu, sementara dia fokus sama dirinya sendiri dulu, teman-teman. Ya. Karena kalau mau hubungan ini jalan, penerimaan kamu harus besar sekali. Gitu. Sebuah kesuksesan atau keberhasilan dalam hubungan ini mungkin terjadi, teman-teman, tapi memang dituntut harus bisa kuat. Harus benar-benar bisa kuat, harus benar-benar bisa bijak gitu loh ya. Bukan gampang ya melewati hubungan ini karena prosesnya juga butuh perjalanan panjang. Terus, masukan buat kamu gimana? Justice. Teman-teman, segala sesuatu ada hukum karma dan keadilannya. Jadi apa yang sekarang sedang dijalankan sama dia pun, atau apa yang sedang terjadi sama kamu adalah bagian dari hukum karma dan tabur tuai ya. Dan keadilan dan keseimbangan perlu terjadi. Jadi teman-teman ya, perlu waktu untuk keadaan lebih seimbang ya, adil juga teman-teman ya, karena memang kamu tuh punya energi karmic relationship sama dia. Mungkin hanya bersama-sama dengan dia kamu bisa dapat pembelajaran gitu ya, banyak memproses diri kamu. Kalau bukan dengan dia mungkin nggak dapat pembelajaran ya. Jadi, teman-teman, kamu silakan pertimbangkan baik dan buruknya, teman-teman, dan ambil pembelajarannya, ya. Aku selalu bilang di channel aku tidak pernah memaksakan orang untuk ambil keputusan, ya. Jadi itu yang perlu kamu pikirkan dan pertimbangkan, ya. Yang penting adalah jangan sampai ada marah dan dendam karena itu akan menghancurkan dari dalam, ya, dan menyisakan kebaikan. Banyak dari kalian yang punya jiwa yang baik. Entah kamu mau sama dia atau enggak, kamu yang punya pertimbangan plus dan minusnya, tapi intinya adalah jangan menyimpan marah dan dendam karena itu hanya akan membakar diri kamu sendiri. Oke, bijak banget kartunya ya hari ini ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih kepingin gelang kelembutan bulan, aku harus ingetin terus-terusan bahwa gelangnya masih ada selama aku masih ada videonya. Aku naikin videonya berarti masih ada gelangnya. Silahkan dibeli 250.000 di Instagram Sora @sora_tarot atau ke Tokopedia Sora di link yang sudah ada di bawah. 270.000, bebas mau yang mana aja teman-teman, beli di mana. Ini membooster aura, menambah energi positif kayak gitu ya, dan juga
membawa energi yang lebih baik lagi. Membantu kamu untuk menarik energi kelembutan, intuisi, firasat batin. Infinity adalah cinta tanpa batas, dan bintang adalah harapan positif, teman-teman. Ya, teman-teman cowok yang sering emosional, nggak sabaran, nggak tenang, kamu boleh pakai. Ya, kalau nggak mau dipakai, dikantongin aja. Karena kan ini bentuknya untuk perempuan, jadi boleh dikantongin aja. Atau bisa dijadikan hadiah. Saat ini stoknya terus tipis ya. Nanti kalau sudah habis, aku nggak bisa restock. Karena supplier besar itu harus ambil ratusan. Jadi silahkan dibeli seberuntung masih ada. Kita sekarang ke zodiak yang terungkap. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya teman-teman ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Sagittarius, Virgo, Taurus, Pisces, Taurus, Libra, dan ada Virgo. Dicek ya teman-teman ya. Sekarang kita ke alfabetnya. Untuk teman-teman yang ingin baca pribadi, untuk ketemu sama Sora langsung, silahkan ya, yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh banget. Atau ada teman-teman di sini yang pengen online juga bisa, atau dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, itu bisa banget. Kalau kamu dibikinin video, kamu bisa nonton diulang-ulang, dan kapan kamu kosong, kamu bisa nonton ya teman-teman, atau online biasa juga bisa. Atau kamu tertarik buat belajar tarot, karena memang mungkin ada panggilan teman-teman, itu boleh banget ya. Mungkin ada panggilan buat belajar tarot. Dan juga kamu juga bisa yang mau baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri, itu juga boleh banget. Bazi itu presisinya tinggi teman-teman ya. Kayak kemarin aku ketemu klien, dia itu punya masalah dengan jantung, dan itu kelihatan di Bazinya. Jadi aku kasih tauin dia apa yang harus dia hati-hatiin gitu ya. Oke, alfabetnya NTAS, CEBG, FIFN, UKSB, P. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya teman-teman. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.